Selanjutnya dimulai dari sederhana. Nama saya Luciana Hidayah dan saya bertempat tinggal di Sumber Panggang. Hobi saya memasak. Nama saya bisa dilakukan di mana? Tempat tinggal saya di Desa Sabang. Hobi saya adalah nama saya Namo Pratama, tempat tinggal saya Tegal. Hobi saya tidur. Nama saya Adi Josephan, tempat tinggal di Jalan Sendiri. Hobi saya mancing. Nama saya Muhammad Rafi Adri Faisal. Alamat saya Desa Mejasun Timur. Hobi saya main game. Nama saya Muhammad Asad Tamarita. Tempat tinggal saya di Desa Kuliah. Saya Putal. Nama saya Muhammad Adi. Tempat tinggal saya di Mahaman. Hobi saya saya Rosa Fitri, tempat tinggal saya di Teror. Hobi saya mengajar film. Nama saya Mayu Kita, tempat tinggal saya di Desa Petahana. Hobi saya sekolah. Oke, baik. Sekarang siapa yang belum paham apa itu bimbingan kelompok? Sebelum masuk ke materi, kakak mau tahu hal kecil apa supaya kita itu lebih rileks ya. Kalau kakak mau tanya kalian itu lebih suka mendengarkan atau bercerita? suka mendengarkan dan bercerita. Saya lebih nyaman mendengarkan karena bisa belajar dari orang lain. Saya lebih suka bercerita kalau suasananya santai. Terima kasih, jawabannya bagus-bagus semua ya. Jadi dari kalian bisa terlihat bahwa sikap sederhana seperti ramah, mendengarkan, tidak menyela, dan jujur ternyata membuat komunikasi jadi lebih nyaman. Sekarang kita masuk ke topik utama, yaitu membangun sikap bijak dalam berkomunikasi. Menurut teman-teman, apa yang dimaksud dengan komunikasi yang bijak? Menurut saya, kalau kita berbicara dan berinteraksi kepada orang lain, komunikasi yang bijak ketika kita memilih kata-kata yang tepat. Kita mendengarkan dulu sebelum memberikan kata-kata. Menurut saya cara kita berbicara menggunakan rasa orang lain. Betul, semua jawaban kalian benar. Komunikasi yang bijak itu memang melibatkan kesadaran, kesopanan, dan empati. Kalau menurut teman-teman, hal apa yang sering membuat komunikasi menjadi tidak baik? Kalau ngomongnya cepat dan tidak bertinggi. Bicara kelewatan sampai menyinggung teman. Ngomongkan Kalau sedang emosi, jadi sulit mendengarkan kata-kata. Ya, setuju banget. Hal kecil seperti itu bisa memicu salah paham. Penting untuk mengenali pemicu komunikasi tidak baik. Sekarang coba kalian beri contoh hal apa yang sering membuat komunikasi dengan teman menjadi kurang baik. Kadang kalau ada kejadian Salah nada bicara, misalnya terkesan marah padahal sebenarnya tidak. Nah, itu penting banget. Kadang kelihatannya bercanda, tapi bisa melukai orang lain. Selanjutnya, menurut teman-teman semua, apa akibatnya kalau komunikasi kita nggak bijak? Bisa jadi salah paham atau malah Teman jadi merasa tidak nyaman dan jauh. Bisa terjadi konflik atau salah paham dengan teman. benar. Sebaliknya, kalau kita bijak berkomunikasi, dampaknya positif. Kita bisa punya banyak teman, saling percaya, dan hubungan jadi harmonis. Sekarang, yuk kita bahas bagaimana cara membangun hubungan sosial yang positif. Menurut teman-teman, apa langkah kecil yang bisa kalian lakukan mulai hari ini untuk berkomunikasi lebih baik? Berbicara dengan sopan dan mendengarkan orang lain. Mengendalikan emosi biar tidak tersinggung. Menghargai pendapat orang lain. Memilih kata-kata yang sopan. Tidak langsung bereaksi marah, tapi menenangkan diri. Menghindari kejahatan atau saya mau lebih banyak mendengarkan daripada langsung menilai. Keren, itu artinya kalian sudah sadar pentingnya
bukan cuma ngomong tapi mendengarkan. Saya jadi sadar kalau kata-kata dari bikin orang silang atau tersinggung. Saya sadar kalau diri Anda harus berbalasnya supaya tidak salah paham. Saya merasa kegiatan ini memberi saya kesempatan ketika berbicara. Saya jadi tahu kalau berbicara tidak penting dalam komunikasi. Saya menyadari kalau hubungan berrelasi itu bagian dari komunikasi yang bijak.